Halo semuanya, kembali lagi bersama Ranti. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Yuk simak video berikut ini. Melakukan uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan variabel dari data yang diteliti secara tepat. Kemudian, uji reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan suatu instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, kuesioner dikatakan valid dan reliable yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Di sini R hitungnya harus lebih besar dari R tabel. Yang kedua, nilai signifikansinya harus kurang dari 0,05. Pada uji reliabilitas, sebuah instrumen dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha-nya itu lebih besar dari 0,6. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 hal yang harus dipersiapkan dalam uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama adalah aplikasi SPSS. Ini sudah saya buka. Yang kedua adalah data kuesioner sebanyak 10 pernyataan dan menyebarkan kepada 100 responden. Di sini saya sudah mendapat skor-skornya dari setiap pernyataan atau dari 10 pernyataan ini. Nah, skor ini sudah saya masukkan ke dalam aplikasi Microsoft Excel-nya. Yang berikut, kita juga mempersiapkan R tabelnya. Nah, nilai R tabel ini yang akan kita bandingkan dengan nilai R hitungnya seperti penjelasan saya di awal tadi. Oke, untuk menguji tingkat kevalidan dan tingkat reliabilitasnya, langsung saja kita masuk pada skor yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Lalu di sini kita blok semua skor ini. Kemudian kita Ctrl C. Lalu akan kita input ke dalam aplikasi SPSS. Oke, di sini masih tertulis var 000. Nah, di sini kita bisa mengubah ke dalam pernyataan dengan klik variabel view, kemudian klik name, lalu kemudian Ctrl F. Di sini kita klik di replace, lalu kita tulis var 000. Jadi ini angka 0 ya, bukan O. Nah, di replace with-nya ini kita
ketik P. P ini kepanjangan dari pernyataan. Tidak lupa juga di sini kita checklist, lalu kita replace. Oke, lalu kita close. Nah, di sini kita bisa lihat yang tadi var 00 itu sudah berubah menjadi pernyataan 01 dan seterusnya. Setelah itu kita langsung masuk pada data view-nya untuk melihat input nilai yang tadi atau input kuesioner yang tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan menguji validitasnya. Caranya yaitu klik analyze, lalu correlate. Di sini kita klik di Beaverage. Nah, ini sudah pernyataan-pernyataan yang keluar. Di sini kan tadi saya menggunakan 10 pernyataan. Di sini kita harus memindahkannya ke sisi sebelah. Jadi kita di sini langsung Ctrl A, blok semua, lalu taruh kursor di anak panah ini, kemudian kita klik. Nah, di sini dia sudah berpindah ke sini. Di sini kita pastikan harus checklist versionnya dan flagnya harus di checklist. Langsung tekan atau klik OK. Nah, di sini langsung keluar uji validitasnya dengan sendirinya. Nah, di sini kita bisa dapat melihat apakah pernyataan dari nomor pertama sampai nomor 10 ini valid atau tidak. Pertama-tama kita lihat Pearson correlation-nya. Pearson correlation ini yang dimaksudkan tadi bahwa Pearson correlation ini yang akan kita bandingkan dengan nilai R tabel, dan Pearson correlation ini merupakan nilai R hitung. Nah, di sini kita bisa melihat ini di akhir sini, di totalnya di sini nih ada 0,369. Nah, kita langsung masuk pada nilai R tabelnya. Yang tadi kita lihat bahwa di sini kan nilai Pearson correlation-nya itu 0,369. Tentu saja kita melihat nilai R tabel tadi kita menggunakan 100 responden. Nah, di sini saya menguji dua arah, jadi dikurang 2, yaitu kita lihat di nomor 98 tapi dengan tarif 0,05. Nah, di kedua sini langsung saja kita lihat responden yang ke 98. Di sini 0,1966. Nah, di sini dikatakan valid karena nilai R hitungnya itu lebih besar dari nilai R tabel. Nilai R hitungnya di sini kan 0,396. Yang berikut kita lihat pada nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya kita kembali ke persyaratan yang tadi bahwa dikatakan valid apabila nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,01. Nah, di sini dikatakan valid. Kita lanjut pada pernyataan kedua. Pernyataan kedua di sini
Percent correlationnya itu juga valid karena di sini nilai R hitungnya lebih besar dari nilai R tabel. Begitupun dengan tingkat signifikansitas. Dan semua ini dikatakan valid. Jadi data yang kita uji ini semua valid. Nah, langsung saja kita masuk pada uji reliabilitas. Reliabilitas, kita kembali ke input kuesioner yang tadi di sini. Nah, untuk uji reliabilitasnya kita langsung klik analyze, lalu langsung di scale, klik scale, habis itu klik reliability analysis. Nah, di sini kita akan blok untuk memindahkan ke arah sebelah atau times ini. Nah, di sini kita langsung blok semua atau Ctrl A. Kemudian kita taruh kursor di anak panah atas, ya. Lalu kita klik. Nah, di sini dia sudah berpindah ke sisi sebelah dengan 10 pernyataan juga. Selanjutnya kita klik di statistik. Nah, kita langsung klik. Di sini kita centang di skill if item deleted di sini. Oke. Sudah. Dan di sini juga kita langsung klik di selanjutnya, kita langsung klik continue. Nah, pastikan di sini modelnya harus alpha. Langsung saja kita klik OK. Baik teman-teman, di sini dia langsung keluar uji reliabilitasnya. Kita bisa lihat Cronbach's alfanya itu 0,908. Nah, kita kembali ke persyaratan yang tadi saya katakan bahwa instrumen dikatakan reliable apabila Cronbach's alfanya itu lebih dari 0,6. Nah, di sini Cronbach's alfanya itu 0,908 dengan jumlah pernyataan 10 pernyataan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa data ini reliable karena nilai Cronbach's alfanya itu lebih besar dari persyaratan yang ada. Mungkin hanya itu saja uji yang saya lakukan, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Semoga bermanfaat untuk kita semua.